Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kelima kita ya, dengan judul kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu pengertian ya. Menurut James berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Fiedler dalam buku Sudaryo mengatakan bahwa kondisi dalam organisasi yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk memenuhi anggotanya adalah yang pertama, hubungan pemimpin dengan pengikut apakah terjalin dengan baik, kooperatif, bersahabat, atau buruk. Yang kedua, struktur tugas. Apakah tugas-tugas yang sudah terstruktur dengan baik dan standar tugas mudah untuk dipahami. Yang ketiga, posisi kewenangan. Apakah posisi kewenangan kuat atau lemah? Apakah pemimpin memiliki kewenangan untuk menentukan kerja, penghargaan dan hukuman, rekrut atau memecatnya, ataupun mempromosikan pegawai tersebut. Kemudian ada menurut Terry dalam buku Sutrisno, menganggap kepemimpinan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kemudian ada menurut Yukil dalam buku Sudaryo mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dan di mana melakukannya. Sebentar ya, saya mau angkat telepon dulu. Iya, Pak. Halo, Pak. Saya lagi ngajar pula, Pak. Iya, Pak. Daniel. Ya, Pak. Nggak ada nampak, Pak. Oke, Pak. Iya, ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mau nggak mau tadi harus saya angkat karena kepala biro yang nelpon pimpinan. Ya, kita lanjut. Sedangkan menurut Benis dan Nanus dalam buku Sudaryo berpendapat bahwa manajer atau pimpinan adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan baik dan pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar. Ya, itu dari segi pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kemudian ada gaya kepemimpinan ya. Menurut Tohardi dalam buku Sutrisno ada gaya kepemimpinan yang pertama gaya persuasif ya. Gaya persuasif itu yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan ya yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan. Ya, gaya persuasif ini lebih ke arah pendekatan psikologis ya, karena dia akan bermain dengan perasaan, pikiran. Ya, seorang pemimpin itu harus pandai mengambil hati bawahannya atau karyawannya untuk dapat melakukan pekerjaan
yang disuruhnya, seperti itu. Kemudian ada gaya represif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Nah, gaya seperti ini juga ada ya di dalam kepemimpinan, di dalam diri seorang pemimpin, ya dia akan harus mampu memberikan tekanan-tekanan atau ancaman. Nah, ya memang secara nurani gaya kepemimpinan seperti ini seperti otoriter kita bilang ya, dia agresif. Ya, menakutkan kalau ada tipikal pemimpin yang memiliki gaya seperti ini. Kemudian ada gaya partisipatif, ya, yaitu gaya kepemimpinan di mana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif, baik mental, spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya di organisasi. Nah, ini gaya kepemimpinan seperti ini, gaya partisipasif dalam seorang pemimpin ini dikategorikan gaya kepemimpinan yang demokratis ya kalau kita bilang, karena dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk aktif baik mental. Jadi artinya dia mau menerima masukan, mau mendengarkan, mau berkomunikasi ya, untuk apa? Untuk agar bawahannya lebih aktif lagi kan gitu, baik secara fisik maupun material. Kemudian gaya inovatif. Gaya inovatif yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Ya, jadi seorang pemimpin ini juga sudah memiliki pemikiran yang inovatif. Nah, pemikiran inovatif ini nanti akan diberikan kepada bawahannya. Ya, jadi pemimpin ini mau bawahannya ini lebih memiliki pemikiran yang inovatif seperti itu, maka dia akan terangkan itu bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, ya, atau setiap produk yang terkait dengan kebutuhan manusia. Kemudian gaya investigatif, yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, sehingga menimbulkan yang menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan kurang berkembang. Karena bawahan takut melakukan kesalahan-kesalahan ya. Nah, ini lawan dari inovatif ya, artinya investigatif. Pemimpin ini bawaannya, pimpinan ini curiga sama kita kan. Nah, kita udah kerja bagus-bagus pun dia curiga sama kita. Kenapa? Mungkin dia mendapatkan sebuah informasi hoax, kita bilang, oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan kita. Seperti itu ya kan. Nah, jadi pemimpin ini melakukan seperti sikap investigasi, mengawasi seperti itu kan. Nah, cuman tipikal mengawasinya dia tipikal mengawasi curiga. Sehingga kita sendiri karena dia pimpinan, ya kan, kita merasa tertekan jadinya dengan sikap kepemimpinan seperti itu. Ya, ini dikategorikan gaya kepemimpinan yang tidak baik ya di dalam suatu organisasi atau di perusahaan. Kemudian gaya inspektif, yaitu pemimpin yang suka melakukan cara-cara yang sifatnya protokoler. Kepemimpin dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan bawahan atau pimpinan yang senang apabila dihormati. Ya, ada juga pemimpin gila hormat, ya kan? Ya, itu suatu karakter ya, itu gaya. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pejabat, ya kan, pejabat-pejabat negara, ya kan, maka harus protokoler itu harus diterapkan, ya, gaya inspektif itu. Karena apa? Karena ada yang
tata cara atau protokoler yang tidak bisa sembarangan untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak di dalam bidangnya. Seperti itu ya kan. Nah, kemudian kalau di dalam perusahaan ini ya kita tahu ada tipikal pemimpin, kata orang ya kan, pegawai-pegawai itu cari muka ya kan. Nah, tahu dia karena pemimpinnya nih kalau dihormati, wah suka ngasih insentif ya kan. Oh Bapak ganteng Pak katanya kan. Oh Bapak ini dah kasihnya insentif ya kan, seperti itu. Nah, itu lebih ke pribadi ya, gaya seperti ini tuh lebih ke pribadi. Tapi inilah gaya yang dapat menyelimuti seorang pemimpin tadi. Kemudian gaya motivatif ya, yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program dan kebijakan-kebijakan kepada bawahan dengan baik. Ya, komunikasi tersebut membuat segala ide, program dan kebijakan dapat dipahami oleh bawahan sehingga bawahan mau merealisasikan semua ide, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Nah, gaya motivatif ini yang kita harapkan mungkin sebagai SDM ataupun nantinya kita di perusahaan sebagai pegawai memiliki pemimpin yang modelnya seperti ini, gaya motivatif ya. Gaya motivatif ini artinya dia memberikan, artinya dia memotivasi kita sebagai bawahan dengan pemikiran positifnya, pemikiran yang kesuksesannya yang sudah dia capai gitu kan, dia berikan itu ya, ilmu tadi itu kepada kita bawahnya. Nah, ini pemimpin yang bagus ini kalau kita bilang dia ketika dia memiliki gaya seperti ini gitu ya. Kemudian gaya naratif, yaitu pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang banyak bicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang dikerjakan, atau dengan kata lain pemimpin yang banyak bicara sedikit bekerja. Nah, ini pemimpin-pemimpin media sosial ini ya, yang pansos, kerjanya cuma pansos tapi kerja nyatanya juga kurang ya. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita kita tidak dijumpai oleh tipikal pemimpin yang seperti ini. Karena apa? Karena ini pemimpin yang ingin apa? Punya panggung, dia punya panggungnya sendiri, tapi tidak dalam kerja nyata, ya kan, seperti itu. Nah, ini jangan sampai di lingkungan kita ada pemimpin yang seperti ini. Kemudian gaya edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan, sehingga bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga seorang pemimpin yang bergaya edukatif tak akan pernah menghalangi bawahan yang ingin mengembangkan pendidikan dan keterampilan. Nah, ini juga harus ada di dalam gaya kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang baik ini harus memiliki gaya edukatif ini. Karena apa? Karena sejatinya ketika kita sudah mau mengembangkan karir kita, maka kita harus menjadi orang yang berpendidikan, ya kan? Nggak bisa kita mau menjadi seorang pemimpin, tapi pendidikan kita, maaf kata, cuma SMA. Nggak bisa. Kalian cita-citanya mau jadi dosen, nggak mungkin kalian cuma tamatan S1, kan seperti itu. Harus S2, ya kan? Minimal. Nah, kemudian kalian mau menjadi seorang manajer, nggak mungkin kalian harus sekedar SMA. S1 pengalaman, bahkan kalau misalnya klasifikasinya harus S2, maka kalian harus S2 untuk mengajar itu. Nah, ketika kalian menjumpai pemimpin yang memiliki gaya edukatif ini, maka berbahagialah kalian. Karena apa? Karena dia orang yang paling peduli dengan pendidikan. Kalau kita sudah mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut, maka keterampilan, kemampuan kita juga akan meningkat. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita jumpai pemimpin yang menghalang-halangi karir kita, pendidikan kita, bahkan dia marah seperti itu, kau kasih permisi aja kau tiap hari Sabtu ya. Iya Pak, saya izin Pak karena mau kuliah. Nggak usah kau kuliah, tinggal kau pilih, kau kuliah apa kerja. Nah, itu pemimpin yang
kategori pemimpin yang tidak bagus karena dia tidak memandang pendidikan menjadi hal yang penting dalam SDM tadi ya. Mudah-mudahan di dalam lingkungan kita ada gaya kepemimpinan edukatif ini di lingkungan kita ya. Kemudian gaya retrogresif, yaitu pemimpin tidak suka melihat maju, apalagi melebihi dirinya. Untuk itu pemimpin yang bergaya retrogresif ini selalu menghalangi bawahannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini lawannya edukatif tadi ya. Jadi kalau gaya retrogresif ini tadi ada di dalam diri seorang pemimpin, ya ini tadi, ini pemimpin yang tidak baik. Nah, ini lawannya edukatif tadi. Kenapa? Retrogresif ini dia nggak suka nengok kita itu bawahannya lebih tinggi dari dia sebagai pemimpinnya kan. Nah, ini jauh-jauhi. Kalau ada kita lihat di tempat kerja kita pemimpin seperti ini, bagus kita keluar. Karena tidak akan menemukan kebahagiaan kita jika kita berada di bawah kepemimpinan tipikal seperti ini ya. Kemudian ada gaya sikap pemimpin. Gaya sikap pemimpin ini menurut Tohardi dalam buku Trisno ya, yang pertama gaya sikap pemimpin itu cara memberi perintah. Nah, kita tahu ya kalau intinya di dalam gaya sikap ini bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa tenang, kemudian dia harus bisa tegas, di mata bawahannya dia berwibawa seperti itu. Nah, cara memberi perintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat bawahan, cara memberikan bimbingan, cara menegakkan disiplin, cara mengawasi pekerjaan bawahan, cara meminta laporan dari bawahan, kemudian cara memimpin rapat, dan terakhir cara menegur kesalahan bawahan. Nah, dari ke-11 gaya sikap pemimpin ini yang terutama seorang pemimpin itu tadi dia harus tenang, ya, memiliki wibawa, tegas ya dalam hal mengelola SDM tersebut. Kemudian ada kriteria pemimpin ya. Siapa saja orang yang dapat diangkat atau dipilih untuk menjadi pemimpin ya, dia harus memiliki beberapa sifat ya. Pemimpin yang berguna dapat mempertimbangkannya. Ya, ini ada menurut Samsudin. Yang pertama, keinginan untuk menerima tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin kalau dia mau diangkat menjadi pemimpin di dalam suatu perusahaan atau organisasi, harus ada dalam dirinya keinginan untuk menerima tanggung jawab. Karena kalau dia sekedar mau menjadi pemimpin dengan gaji pemimpin cuma gaji tinggi, dapat tunjangan segala macam. Tapi ketika dia tidak mau menerima tanggung jawab ya, untuk mempertanggungjawabkan baik itu pekerjaan ataupun permasalahan-permasalahan nanti yang timbul, ya kalau dia tidak mau menerima ini maka tidak layak dia menjadi seorang kriteria pemimpin tadi ya. Kemudian kemampuan untuk perspektif ya. Perspektif ini menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Sikap pemimpin harus mengenal tujuan organisasi sehingga dapat bekerja untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ini juga harus ada di dalam kriteria pemimpin. Kemudian kemampuan untuk bersikap objektif ya. Dimaksud dengan objektif adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa ya atau merupakan perluasan dari kemampuan persepsi ya. Kemudian persepsivitas ini menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian dan kenyataan orang lain ya. Objektivitas ini membantu pimpinan untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang mungkin mengaburkan realitas ya. Seorang pemimpin itu harus mampu bersikap objektif. Artinya objektif ini
tidak memandang dari satu sudut saja. Dia harus mampu jika ada terjadi permasalahan, maka dia harus melihat sisi permasalahan itu dari berbagai aspek. Ya, jangan pula dia karena satu sudah luan ngadu ke dia, Pak, si Anu itu gini-gini, Pak, ini. Kemudian dia hanya menyerap itu. Kemudian dia menyalahkanlah si B tadi, si objek B tadi. Nah, itu tidak boleh di dalam kriteria pemimpin. Pemimpin itu harus bersikap objektif. Artinya itu tadi, dia melihat. Nggak mungkin dia harus si A, si B ini bermasalah kenapa? Dia panggil dua-dua, dia dudukkan. Nah, seperti itu. Dia dengarkan pendapat si A, dia dengarkan pendapat si B. Nah, setelah dia mendengarkan, kemudian keputusan itu ada di tangan pemimpin. Nah, seperti itulah harus cara pandang atau cara sikap seorang pemimpin yang objektif. Nggak boleh dia subjektif ya, artinya mendengarkan dari satu aspek saja. Kemudian kemampuan untuk menentukan prioritas. Ya, seorang pemimpin yang pandai adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan hal yang penting dan hal yang tidak penting. Nah, ini harus ada di dalam diri pemimpinnya. Artinya jangan seorang pemimpin ini jangan menjadi orang yang kata orang yang konsumtif, tidak produktif pola pikirnya ya. Artinya seorang pemimpin ini harus melihat mana prioritas, mana yang tidak prioritas. Contoh dalam hal ya mungkin kita melihat mungkin dari sisi masalah kita kan gitu, si A dan si pegawai A dengan pegawai B sama-sama kita bilang melakukan pinjaman di koperasi kita bilang kan. Nah, kemudian pemimpin ini harus mampu melihat permasalahan siapa yang lebih urgent seperti itu kan. Nah, maka dia putuskan untuk meluankan si A atau si B tersebut. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa melihat itu gitu. Jangan karena ada kedekatan ya nepotisme tadi ya kemudian udah si A diprioritaskan, tidak bisa seperti itu ya. Kemudian di dalam penegakan disiplin juga seorang pemimpin harus juga melihat itu mana yang lebih prioritas tadi ya. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi, untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Oleh karena itu, pemberian perintah dan penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Nah, dialog atau tata cara berkomunikasi seorang pemimpin itu berbeda ya, berbeda dengan kita bawahan karena dia sudah diberikan mandat untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan pengertian para ahli tadi kan, mempengaruhi orang lain. Jadi dia sudah punya itu kriteria pemimpin itu harus mampu berkomunikasi. Dari komunikasinya itulah nanti dapat mempengaruhi orang lain. Itu dia. Ya, dia mempengaruhi orang lain ini dalam arti untuk hal yang positif ya. Jangan pula mempengaruhi artinya dia mengikuti apapun yang dibilang pemimpin, jelek pun dibilang pemimpin diikuti, enggak seperti itu. Maka itulah kita harus memiliki manajemen SDM tadi. Tetap kita harus melihat kebenarannya. Kemudian indikator kepemimpinan. Ini ada menurut Sedarmayanti ya, menyatakan berhasil dan gagalnya organisasi melaksanakan misinya dapat diketahui jika pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, indikator keberhasilan seorang pemimpin sebagai berikut itu tadi, berkomunikasi. Yang kedua, mengkoordinasikan. Yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, memotivasi. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya. Yang keenam, memberi penghargaan kepada yang berhasil. Ketujuh, tingkatkan keterampilan bawahan dan jamin setiap orang memperoleh informasi yang jelas dan benar. 8,
salah satu hukum yang berpengaruh terhadap disiplin pegawai. Kesembilan, mengklasifikasi harapan dari organisasi dan menjelaskan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai harapan tadi ya, atau mencapai tujuan. Nah, kesembilan indikator ini jika pemimpin jalankan, maka apa yang dikatakan Sedarmayanti tadi, berhasil atau tidaknya atau gagalnya organisasi menjalankan misinya atau ingin mencapai tujuannya harus memiliki indikator 9 ini. Jika 9 ini dikatakan gagal, maka gagallah untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itu mengenai materi kita. Diam kau, bising kali. Ya, itu mengenai materi kita. Ya, maklum namanya beranak kecil, tidak bisa kita suruh diam kreativitasnya, ya kan, teriak dia mengolah diri. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin harus bisa sabar ya, walaupun di situasi tertentu. Ini langsung praktek, langsung dapat cobaan. Ya, kepala keluarga juga seorang pemimpin ya kan, pemimpin di dalam keluarganya. Kemudian dia punya bawahan, istri dan anak tadi. Nah, ketika bagaimana pemimpin itu atau kepala keluarga itu dikatakan berhasil ya ketika bisa melihat satu dalam atau dua keluarga itu bahagia seperti itu ya. Maka kalian para perempuan ya, kemudian laki-laki ya, Rahman, Sabri dan kawan-kawan yang lain harus mampu menjadi seorang pemimpin ya yang dicintai oleh rakyatnya ya. Setelah sepeninggalan Rasulullah ya, itu sahabat-sahabat Nabi itu menjadi karakter ya, karakter pemimpin yang wajib kita teladani, wajib kita tiru gaya kepemimpinannya ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang sabar dia. Kemudian ada Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin yang tegas. Iya, namamu Umar, makanya kamu dijadikan pemimpin, harus jadi pemimpin yang tegas. Umar Pak katanya. Kemudian ada Utsman bin Affan, dermawan, ya. Seorang pemimpin itu harus loyal, harus menjadi orang yang dermawan ya, mampu mengayomi rakyatnya atau bawahannya ya untuk sejahtera. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu sudah dikategorikan orang yang sejahtera, ya kan? Maka Islam itu mulai berkembang ya, kepemimpinan dimulai Umar, kemudian Utsman berkembang menjadi Islam itu tidak dipandang remeh karena Utsman tadi itu orang yang kaya raya sampai sekarang hartanya itu masih ada di Turki. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, orang yang menegakkan kebenaran, ya, orang pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus orang yang mudah, ya, orang yang agresif, kemudian mempunyai tipikal kepemimpinan yang kebenaran, hak, batil. Itulah Ali bin Abi Thalib. Makanya dia diserang oleh Islam radikal ya, diserang, dia dibunuh seperti itu. Anak-anaknya Hasan Hussein juga dibunuh. Karena apa? Karena mereka menegakkan kebenaran. Ya, itu karakter pemimpin ya, harus ada dalam diri kau Rahman. Ya, jangan gaya-gaya foto-foto aja ya di WA story, so gaya. Harus ada juga dalam diri itu jiwa kepemimpinannya. Kalau story misalnya keren-keren sedikit kan, nengok lagi podium, gayanya oke, nggak apa-apa. Cuman harus kau terapkan itu juga di dalam dirimu. Oke, terima kasih ya. Itu materi dari saya. Nanti tugasnya itu saya mau kalian mereview apa yang sudah saya berikan materi ini. Nanti itu bisa lihat dari YouTube saya ya. Nanti ini akan saya upload di YouTube saya, bisa lihatlah YouTube-nya, rekornya ya. Catat apa yang sudah saya katakan. Karena kalau saya berikan hanya materi,
10%-nya itu dari kalian yang melihatnya, selebihnya ya sudah terdownload pun tidak mungkin, kan seperti itu. Jadi menepis itu saya membuat ya suatu gerakan, ya gerakan ini juga sudah dilakukan oleh beberapa dosen, ya nggak apa-apa terangkan, siap itu suruh mereka mereview, ya. Nah itu dia. Jadi tugasnya cukup mereview nanti yang sudah saya upload ini, ya. Di sini saya lihat yang partisipasi yang ikut cuman 11 orang, ya. Saya foto dulu karena semakin lama ya saya nggak mau juga kayak baik-baik kali ya kan, Vera, ya. Nggak masuk, dia cuma sekedar hadir Pak, itu tidak selamanya saya anggap benar, ya. Oke, sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.